Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang telah memimpin kami datang ke tempat ini untuk boleh bersama-sama sebagai keluarga kerajaan Allah beribadah kepada Allah. Kiranya seluruh pujian kami, seruan doa kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja, menyukakan hati-Mu saja. Dan kiranya Engkau sendiri juga yang memberikan kami rahmat anugerah. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dan Engkau yang menaungi kami dengan firman-Mu pada saat ini. Oh Allah kami yang hidup, kami minta belas kasih-Mu. Bersabdalah atas kami, berilah kami firman-Mu yang menerangi hati kami, menerangi jalan kami, memimpin hidup kami. Supaya kiranya kami boleh sungguh-sungguh mengerti arti hidup kami yang telah didesain Tuhan, yang dirancangkan Tuhan, yang dipimpin dengan firman Tuhan. Beranugerah atas kami, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, dan kami menyerahkan setiap kami yang beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hidup kami dengan firman. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 14. By the way, kita sudah lama ya tidak membuka lagi. Silakan jika dari selama eksposisi kita ada pertanyaan, monggo ditanyakan ke nomor hotline-nya Emery Sunter untuk kita melanjutkan sesi di dalam berbagai macam tanya jawab nanti di dalam seri eksposisinya kita. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 14. Saya akan membacakan buat kita semua dari ayat 1 sampai 20, lalu kita nanti membaca secara bergantian dari 21 sampai yang ke-28. Kita membaca seluruh pasal ini. Saya membacakan 1 sampai 20, lalu kita nanti membaca bergantian dari 21 hingga yang ke-28. Kisah Para Rasul 14, demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal bersama beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likoania, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan.
Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke rumah ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sekarang jemaat 21. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Mereka menjelajah ke seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam 1 tahun, hampir 1 tahun 3 bulan pembacaan kisah para rasul kita teruskan. Kita bersabar satu demi satu melihat sejarah berdirinya gereja. Bagaimana Tuhan memimpin perjalanan gereja. Maka dalam kisah eksposisi dari kisah para rasul, kita telah melihat cerita utamanya adalah tentang benang merah sejarah keselamatan yang sedang dilaksanakan dan digenapi oleh Tuhan. Ini berita utamanya, bahwa janji-janji Allah yang telah dinyatakan dahulu di dalam perjanjian lama sekarang sedang digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus Sang Mesias itu bagi Israel dan diteruskan juga bagi seluruh dunia. Ini janji keselamatan, ini rahasia berabad-abad yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah rencanakan, sekarang sedang digenapi di tengah-tengah zaman ini. Dan bahwa melalui Israel lah memang terlebih dahulu Allah memberkati, kemudian berkat itu melalui Israel diteruskan untuk memberkati seluruh dunia. Sekarang itu pun sedang digenapi dan akan terus digenapi sampai kedatangan Kristus yang kedua. Maka amanat agung itu, perintah yang terlalu mulia dan kudus itu yang diberikan, dipercayakan Allah itu kepada kita, anak-anaknya, sebagai duta besarnya, sedang diteruskan, berjalan mulai dari Yerusalem, dari Yesus naik, lalu Roh Kudus turun, dan digerakkan. Sekarang perjalanan itu menuju ujung bumi, terus bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke kota-kota yang mereka anggap dahulu kafir, tetapi Tuhan membukakan pintu. Inilah berita yang sedang dikerjakan itu, dan bahkan dilanjutkan di dalam berita yang sekarang kita lihat. Berita itu diteruskan melalui kisah perjalanan misi para rasul, khususnya di dalam mulai dari pasal 13 kita melihat perjalanan misi itu diwakili melalui perjalanan misi Paulus. Khususnya perjalanan misi pertama Paulus dari pasal 13 sampai kepada pasal yang ke-14. Sekarang boleh tampilkan peta sedikit ya. Kita mau melihat misi peta perjalanan Paulus. Bapak Ibu sekalian, ada 3 kali misi perjalanan Paulus. Kalau kita melihat yang hitam itu misi perjalanan Paulus yang pertama, lalu yang ungu agak tipis warnanya itu misi perjalanan yang kedua, lalu yang merah itu misi perjalanan yang ketiga. Sebentar saya lihat ke sini jelas gak ya? Oh ya jelas ya di sini. Oke.
Maka mari kita memperhatikan bagaimana Tuhan menggerakkan Paulus merepresentatifkan penggenapan janji Allah itu. Awalnya misi itu masih terlalu kecil. 3 tahun dia berjalan di dalam pelayanan misi yang pertama yang warna hitam itu. Mulai dari Antioquia yang paling ujung ada warna hitam itu. Lalu dia menyeberang ke pulau itu. Yang ke pulau Siprus itu, di situ dia satu pulau itu diinjilinya, dia keliling terus, lalu dia menyeberang naik lagi, pergi ke atas ke daerah Pamfilia, lalu dia akhirnya ke Antioquia, Pisidia, dan sekarang di dalam pasal 14 kita melihat dia putar-putar di atas, yang di sana itu, dia putar-putar di atas untuk terus melayani di Iconium yang kita lihat tadi, di Listra, di Derbe. Dan setelah dari Derbe, dia pulang kembali ke ujung, ke Antioquia, tempat pertama kali dia diutus. Nah ini misi perjalanan Paulus yang pertama. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengurapi dia dan menggerakkan dia akhirnya berjalan dalam misi perjalanan Paulus yang kedua, yang ungu, yang halus itu sudah naik ke Eropa. Lalu nanti dia pulang kembali, dari situ nanti dalam misi perjalanan Paulus yang ketiga jauh lagi sampai yang merah itu, sampai ke atas. Lalu setelahnya yang hijau itu yang diperkirakan di dalam pengadilan sampai akhirnya dia mati, ditangkap dan dipenggal. Nah ini perjalanan misinya Paulus menggenapi janji Allah bahwa Kristus telah mati dan bangkit, keselamatan sudah digenapi di dalam Kristus. Dan sekarang pelaksanakan keselamatan itu di dalam Roh Kudus yang memimpin melewati hamba-hambanya, lewat hamba-hambanya untuk mengabarkan Injil. Sampai kepada motif penggenapan selalu muncul. Setiap kota ada orang yang bertobat dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Motif itu selalu muncul. Ini bukan tentang motif tentang konfirmasi jumlah harus selalu banyak, Bukan itu motif Kisah Para Rasul, tetapi motif Kisah Para Rasul untuk menyatakan motif penggenapan rencana kekal Allah. Bahwa Injil diberitakan, kaum pilihan Allah digenapi. Dan sekali lagi motif itu juga menjadi penutup dari misi perjalanan Paulus yang pertama. Tadi yang ayat kita baca dalam ayat 27 saya bacakan sekali lagi. Bahwa kesimpulan dari pelayanan Paulus dalam misi perjalanan pertama itu disimpulkan dengan kata bahwa ia telah membuka pintu. Ianya itu Kristus Allah. Allah telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Penggenapan misi penginjilan itu sudah digenapi. Dan kita telah melihat bahwa di dalam perjalanan pengkabaran Injil yang sejati tentu tidak mulus-mulus saja. Tentu itu bukan perjalanan yang gampang. Kenapa? Di satu pihak memang benar kita melihat di mana Injil diberitakan, di situ terjadi kebangunan, di situ terjadi pertobatan. Orang-orang berdosa kembali kepada Allah dan mengalami pertobatan, menjadi percaya kepada Kristus. Mulai dari orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Kristus, akhirnya menyadari seluruh perjanjian lama adalah bicara tentang Kristus. Sampai kepada berita itu semakin luas kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lihat ya, ada 3 tahapan di situ. Pertama, orang Yahudi. Kedua, orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mau diadopsi ikut agama Yahudi, akhirnya menjadi Kristen juga. Yang ketiga, orang-orang kafir, para penyembah berhala, para penyembah dewa-dewa mitologi, bahkan sekarang pun telah menerima Injil. Nah ini dalam misi perjalanan ini dicatat demikian. Di situ ada kebangunan. Tetapi, saudara-saudara sekalian, sekaligus kita melihat ketika Injil diberitakan, pasti akan berhadapan dengan struktur-struktur kekuasaan yang lain. Karena bicara Injil, bicara kerajaan Allah, bicara tentang kerajaan, bicara tentang pemerintahan, maka tentu pemerintahan dunia tidak tinggal diam. Maka mereka akan bergerak melawan pemberitaan Injil. Dan tidak hanya itu, sistem-sistem pemikiran, sistem keagamaan akan bertolak belakang melawan Injil. Baik filsafat dari Yunani, baik agama-agama menolak Injil. Nah ini yang terjadi menjadi konfirmasi bahwa Injil itu harus berdiri tegak sendiri melawan dunia. Karena itu para penginjil,
para rasul senantiasa akan selalu berhadapan dengan ancaman, penganiayaan, dan penderitaan. Ini tantangannya. Saudara, sekali lagi ya, kalau kita mengerti bahwa ini pola yang akan Tuhan terus nyatakan di dalam sejarah, maka kita harus baik-baik berdoa. Sebagaimana waktu Paulus dan Barnabas diutus, mereka berdoa dan berpuasa. Nanti demikian juga kita akan lihat di bawah ketika Paulus harus meninggalkan jemaat itu. Dia berdoa dan berpuasa untuk meletakkan penatua di situ. Karena tahu, tidak gampang. Itu sebab gereja, tidak ada kita yang jadi penonton. Baik-baik berdoa. Mungkin kita tidak menjadi orang yang berjalan di ujung tombak pelayanan, tetapi kita menjadi penyokong pelayanan. Saudara, mari terus belajar. Paling tidak, waktu kita scroll TikTok, Instagram, dan segala macam media sosial kita begitu banyak. Mbok ya sekali-sekali scroll, lihat pelayanan misi di dunia. Maka dari situ kita tahu, oh iya, di sini ada suku apa, di sini ada suku apa, oh iya di sini ada lembaga misi apa. Minimal kita mulai pelan-pelan satu demi satu. Kita doakan baik-baik. Ada terlalu banyak sampai sekarang misionari yang bergumul. Saudara, misionari yang masih kuat setia mengabarkan Injil di dalam support yang sangat baik dari Korea. Tetapi Eropa dan Amerika makin decline karena keuangan sangat tidak establis. Maka mereka mengutus misionari juga orangnya makin sedikit, biayanya makin susah karena gereja di sana pun makin kosong. Maka sekarang para misionari semakin sedikit. Tetapi para misionari yang sudah diutus pun pelayanannya makin berat. Maka kita yang harus berdoa baik-baik. Kalau kita terus hanya memikirkan tentang, oh iya saya kan sudah punya panggilan, ya sudah kerjakan porsinya saya saja. Tapi kita lupa panggilan kita lah menjadi bagian dari gereja yang berdoa. Jangan lupakan, gereja yang tidak punya hati di dalam pelayanan misi adalah gereja yang bunuh diri. Secara personal, kita pun adalah gereja. Kalau kita sendiri tidak punya hati di dalam pelayanan misi, maka kita tidak akan punya hati untuk mengerti lebih limpah arti pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Berdoalah, maka hatimu akan semakin digerakkan untuk mengerti cinta Tuhan yang begitu besar. Itu sebab hati kita semakin mengerti, hati kita akan semakin luas, bahkan berkat Tuhan pun akan semakin besar atas kita ketika kita punya hati untuk pelayanan misi. Karena Tuhan akan mempercayakan kita berbagian di dalamnya. Nah sekarang kita melanjutkan di dalam eksposisi kita di dalam Kisah Para Rasul 14. Apa yang dialami oleh Paulus di dalam kisah ini sebagai penutup dari misi perjalanan Paulus yang pertama. Di dalam 3 tahun dia berjalan, kurang lebih apa yang kita baca di dalam pasal ini hampir sisa setahun terakhirnya. Dia mengakhiri pelayanan keliling dari Ikonium ke Listra, ke Derbe. Jadi ini bukan satu perjalanan yang cuma seminggu tetapi berbulan-bulan tinggal di satu kota, tinggal di satu kota, tinggal di satu kota. Maka apa yang terjadi? Mari kita perhatikan secara ringkas. Pertama dari ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu sekalian, kita melihat ketika dia di Ikonium banyak orang menjadi percaya. Bahkan bukan hanya orang Yahudi, orang-orang Yunani pun menjadi percaya, dikatakan di dalam ayat 1. Dan ketika itu terjadi, maka orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya merasa keberatan karena dia mulai dari sinagog. Dan tidak hanya di situ, mereka sekarang lebih aktif, inisiatif untuk merencanakan kejahatan. Mereka mengajak juga bahkan orang Yunani yang adalah orang yang berseberangan dengan mereka. Saudara, kalau kita membaca konteksnya pada saat itu ya, walaupun mereka tinggal di tengah-tengah bangsa lain, mereka bukan di Yerusalem, orang-orang Yahudi ini punya superiority kompleks. Maka mereka tidak akan mau bersentuhan dengan para penyembah berhala itu. Akan tetapi ketika mereka tahu Paulus semakin banyak mempertobatkan orang, dia tidak hanya memprovokasi orang Yahudi, tetapi dia mendekati orang-orang kafir yang dulu jijik buat dia, diajak provokasi untuk apa? Lempari Paulus dengan batu. Gila ya, ini yang disebut dengan enemy of my enemy, jadi sekutu dia. Saya benci sama orang itu, saya benci sama orang ini. Tapi orang ini juga benci sama orang itu. Kita hopeng sekarang untuk benci orang itu. Dan mereka dikatakan, mereka bukan orang biasa. Mereka para pemimpin, para imam. Saudara lihat, ini bayang-bayang dari apa yang dialami oleh Kristus.
pola itu terjadi di dalam kehidupan para rasul. Dahulu Yesus juga dari para imam yang berusaha merekayasa untuk mematikan Yesus. Sekarang itu dialami juga oleh Paulus. Maka dalam hal ini menjadi satu tantangan yang begitu besar. Mereka berusaha menyiksa Paulus dan Barnabas. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan memberitahu kepada Paulus sehingga mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka berangkat meninggalkannya menuju ke Listra dan ke Derbe. Lalu berjalanlah mereka kepada kota Listra. Ayat 8 sampai ayat 20, perjalanan di kota Listra. Setelah mereka menyingkir dari situ, maka di Listra Paulus melakukan langsung tanda mukjizat. Bahwa ada orang lumpuh yang sejak lahir maka dia sembuhkan. Dan orang itu menjadi berita kepada satu kota bagaimana Paulus telah melakukan mukjizat. Saudara, ini menjadi suatu hal yang sangat unik bagi mereka. Karena apa? Kalau orang yang misalnya mengalami kecelakaan sembuh itu normal buat mereka. Tapi orang yang dari kecil misalnya buta atau orang yang memang dari kecil misalnya lumpuh itu perkaranya dewa. Karena berarti dalam mindsetnya mereka orang itu lahir cacat berarti orang itu dikutuk oleh dewa. Atau dalam tradisinya Yahudi, orang yang lahir cacat berarti keluarganya dia lahir dari keturunan yang berdosa. Nah, ini mindset di dalam pikiran mereka. Maka ketika ada intervensi sorgawi, tanda petik, menyembuhkan orang yang memang lumpuh dari lahir, berarti itu juga perkara dari dewa. Nah, karena ini mereka bangsa pagan, penyembah para dewa, maka mereka tahu yang melakukan hal yang seperti itu adalah dewa Zeus dan dewa Hermes. Hermes sebagai pembicaranya, Zeus sebagai, mereka percaya Zeus yang sebagai penciptanya. Maka mereka melihat, oh si juru bicaranya Paulus, yang di sampingnya itu Barnabas. Maka mereka percaya Paulus itu Hermes, Barnabas itu Zeus. Sehingga mereka melihat ini dewa, ini gak sembarangan. Mereka gak pernah lihat hal yang seperti ini. Maka mereka membawa kurban persembahan untuk kepada Paulus dan Barnabas. Dalam pengertian apa? Ini bukan kasih persembahan kamsia-kamsia. Ini persembahan dalam pengertian mereka mau worship Paulus dan Barnabas. Karena mereka melihat mereka sebagai, Paulus dan Barnabas sebagai dewa. Paulus menolaknya. Karena Paulus tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sebab ekspresi yang digambarkan. Dia langsung mengkoyak jubahnya dan terjun ke tengah-tengah mereka. Arti satu kesedihan yang amat sangat. Tidakkah mata orang ini terbuka melihat apa yang kuberitakan dan kuasa yang kuberitakan itulah yang menyembuhkan orang ini. Mereka tetap tidak lihat ini yang terjadi. Sehingga ketika Paulus menolaknya, mereka menjadi kesempatan untuk malah mendengarkan Injil. Apa yang dilakukan Paulus setelah mereka mengoyakkan jubahnya? Dia terjun, dia bukan ngomel-ngomel, dia kabarkan Injil, saudara, kabarkan Injil. Nah, hal yang menarik ini yang kita pernah bahas di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Paulus selalu berusaha berbicara menyesuaikan diri kepada konteks. Di dalam kitab Roma Paulus bilang, kepada orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku menjadi orang Yunani. Aku berhutang kepada mereka. Nah, sekarang ketika dia bertemu dengan orang Yunani, apa yang dilakukan Paulus di dalam pendekatan Injilnya? Sangat menarik, saudara sekalian. Pendekatannya total berbeda. Dia tidak menggunakan pendekatan perjanjian lama. Dahulu dia ketemu di sinagog, dia bilang mulai dari Abraham, atau yang kemarin khotbah di dalam pasal 13, dia ceritakan mulai dari Mesir, bagaimana pembuangan sampai kepada kerajaan sampai kepada Kristus Raja yang menggantikan Raja Daud. Maka semua itu dijadikannya dasar penginjilan kepada bangsa Yahudi. Tetapi kepada orang Yunani yang sama sekali tidak ada urusan dengan PL, dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang Allah pencipta. Dia berbicara kepada mereka, membawa mereka kepada satu berita yang baru yang sulit untuk mereka mengerti. Bahwa hanya ada satu Tuhan. Konsep Allah monoteis
yang berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa dia beritakan ini? Saudara sekalian, ini bukan satu berita yang sembarangan untuk mereka. Ini berita pengharapan buat mereka. Karena di dalam konteks pada zaman itu, mereka bangsa pagan ini menyembah banyak dewa. Dan mereka itu sangat dilelahkan. Karena dewa-dewa mereka itu punya ritual-ritual tertentu. Dan kalau terjadi suatu kondisi alam tertentu, mereka mengasosiasikan ini dewa mana yang marah. Jadi bukan hanya di dalam ritual ibadah tertentu mereka beribadah. Oh ya, untuk ekonomiku aku sembah dewa ini. Oh ya, untuk kondisi alam aku sembah dewa ini. Oh ya, aku untuk kondisi negara aku sembah dewa ini. Begitu ya. Tetapi ketika dia sedang berekonominya, tiba-tiba alam bergerak melakukan apa? Terjadi badai atau apapun, maka dia harus buru-buru tinggalkan dewa yang ini untuk berharap kepada dewa yang ini supaya dewa ini nggak ngamuk. Terus cara hidupnya begitu, sangat melelahkan dalam kehidupan mereka. Dan persembahannya kadang-kala tidak masuk akal. Bahkan misalnya seperti yang kemarin kita lihat waktu di pulau, bagaimana hatinya Paulus menangis melihat ritual penyembahan kepada dewa-dewa dengan melakukan pelacuran. Para imam tidur dengan wanita, hati Paulus begitu hancur. Nah ini realitas yang begitu korup di dalam konsep keagamaan. Maka Paulus membawa mereka lihat kepada hanya satu Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang memberikanmu berkat, Allah yang menyediakan hujan, Allah yang menyediakan musim-musim subur bagi kamu. Allah yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ini Allah yang menyembuhkan orang itu. Ini Allah yang kuberitakan kepadamu. Supaya ada tujuannya. Kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia itu. Yaitu penyembahan-penyembahan yang tidak berarti itu. Dan engkau berbalik kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati di dalam patung-patung yang kau sembah. Nah ini motif penginjilannya Paulus. Maka di sini Paulus dan Barnabas tidak hanya dihadapkan dengan pertunjukan penuh penyembahan kafir. Tetapi hal yang mendukakan hatinya, bahkan mereka Paulus dan Barnabas diidentifikasikan sebagai dewa-dewa yang justru tadi mereka tolak. Sekarang mereka yang diasosiasikan untuk menjadi dewa-dewa itu, untuk disembah. Ini yang menjadi pergumulan Paulus. Alhasil waktu dia berusaha memberitakan itu, belum sampai kepada Kristus. Tapi dalam konteks ini justru itulah Injil yang membawa mereka melihat kepada Allah yang sejati, Allah monoteis. Ya memang belum sampai kepada Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi dikatakan di situ, hampir-hampir saja mereka tidak dapat mencegah mereka karena brutalnya. Apa poinnya di sini saudara? Ini yang kita tangisi di dalam realita dunia. Saudara kalau terus melihat kepada diri, kita nggak akan lihat ini menjadi satu berita yang penting. Tapi kalau kita melihat misi kerajaan Allah, maka kita akan menangisi. Perhatikan, ternyata memang sampai sekarang konsep ini terus ada di kepala manusia. Bahwa sangat luar biasa mengerikan apa yang terjadi kepada sebuah berita yang diberitakan. Itu tidak tentu langsung diresepsi dengan benar oleh pendengar. Karena ketika para pendengar tetap dengan mindset kebebalannya, bersikeras memasukkan berita itu ke kepalanya dengan setting yang dianggapnya benar, maka berita itu menjadi kacau. Mereka melihat bahwa kuasa Allah menyembuhkan. Iya, mereka lihat, mereka dengar ini Allah. Tetapi tetap mereka tarik berita itu kepada kamulah dewanya. Betapa mengerikannya. Sekarang mari kita lihat lebih mendarat motif ini. Berapa banyak orang telah mendengar berita Injil, tetapi tetap saja pesan Injil itu dipaksakan untuk masuk kepada mereka seturut apa yang mereka mau. Mengerikan kan ya? Ini yang dahulu saya pernah tanyakan kepada kita. Saudara, apakah bisa Kristus itu diberhalakan? Boleh jawab? Bisa. Loh, saya kan percaya Yesus. Nanti dulu, apakah engkau sedang percaya kepada Kristus atau engkau sedang memberhalakan Kristus? Itu totally berbeda. Objek penyembahannya benar.
tetapi cara penyembahannya salah, maka itu tetap bermasalah. Dua motif iman. Pertama, engkau beriman kepada siapa? Kedua, engkau beriman dengan cara yang bagaimana? Seketika dunia berkata dia beriman dengan cara yang baik, dia menjaga kesalehan, dia menjaga kesucian, dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi objek imannya itu salah, maka imannya menjadi sia-sia. Akan tetapi ada yang kedua seperti lebih baik tapi juga bermasalah. Ketika dia percaya kepada objek iman yang benar, tapi dengan cara beriman yang salah, itu tetap bermasalah. Loh, bagaimana mungkin Pak? Objek iman saya itu Yesus. Saya percaya kepada Yesus tapi iman saya masih salah. Bisa. Ketika cara yang kau mempercayai kepada Kristus bukan cara yang dimau oleh Kristus. Tuhan, aku percaya kepadamu, maka aku akan memberikan persembahan. Aku akan datang ke gereja. Aku lakukan ini dan itu. Yang penting kau berkati aku. Loh, siapa Tuhan atas siapa? Itu yang namanya konsep berhala, barter. I do something and you do something. Maka gantian, saya menyembahmu, kamu memberkati saya. Enggak, itu yang namanya iman. Nah, ini yang terjadi di dalam realita mereka. Mereka mau percaya seturut dengan apa yang mereka mau. Mereka percaya kok, mereka enggak tolak berita. Mereka lihat fakta bahwa benar orang itu disembuhkan. Mereka percaya bahwa itu terjadi di dalam kuasa Paulus dan Petrus. Tapi beritanya ditwist menurut apa yang mereka percaya. Dan sekarang gereja juga seperti itu. Gereja-gereja yang mengaku gereja, pendeta-pendeta yang mengaku pendeta, mentwist Injil kepada berita yang lain, kepada motif yang lain. Ini berhala saudara, ini berhala. Inilah hal yang kita sedihkan. Maka berapa banyak orang menjual Yesus jadi bisnis. Ini satu hal yang kita tidak bisa diam. Itu sebab kita baik-baik berdoa untuk zaman ini. Tetapi kita lanjutkan dalam pemberitaan ini. Maka berapa banyak orang menjadi orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Itu sebab Paulus sangat concern untuk selalu mengatakan diulang-ulang di dalam kitabnya. Selalu mengabarkan firman dengan kesabaran dan pengajaran. Kesabaran dan pengajaran. Ambil contoh lain lah ya, saya kasih satu contoh lagi. Tidak apa-apalah saya rasa sebut nama. Ya walaupun ini menjadi sensitif nanti karena ini ada di YouTube. Tapi oke lah, kita sama-sama belajar. Ada yang tahu Daud Tony? Dulu kerjanya apa? Dukun kan ya. Lalu sekarang jadi apa? Pendeta. Lalu melakukan KKR. Lihat apa yang dilakukan? Baca Alkitab tapi tetap pakai resepsi lama. Dulu dukun. Setiap kali usir jahat, usir ini, usir itu. Maka menjadi pendeta. Dalam nama Yesus. Saya melihat hantu kolor hijau mengikat kamu. Hantu kolor hijau itu apa? Entah apa lagi, nanti ke Tanah Batak, begu ganjang menguasai kamu. Nanti ke kota mana lagi? Ada hantu-hantu lokalan berdasarkan perspektif namanya. Kembali kepada firman, kembali kepada firman. Jangan bawa cara pikir lamamu untuk membaca firman. Tapi saudara, itu mungkin hal-hal yang mistis yang kita anggap bodoh, kita tolak. Tetapi jangan pikir kita pun netral dari hal yang kayak gitu. Berapa banyak filsafat zaman yang mencekoki cara pikir kita, lalu itulah yang kita pakai untuk membaca Alkitab. Nah ini sedikit masuk ke dalam doktrin Alkitab. Orang yang tidak baca firman sudah pasti salah. Tapi orang yang baca firman dengan cara yang salah lebih bermasalah. Bahwa filsafat zaman telah mengunci cara pikir kita untuk membaca Alkitab berdasarkan apa yang kita mau. Saya baca Alkitab, tapi pembacaan saya dipengaruhi oleh semangat hedonisme. Maka muncul iklan, apapun makanannya, minumnya, teh botol, tidak usah sebut mereknya ya. Maka apapun ayatnya, kesimpulannya berkat. Bicara Abraham kaya, bicara Daud kaya, bicara Yesus mati kaya. Saya suka masih riset dengar-dengar khotbah, khususnya event-event. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal di YouTube dan segala macam. Oke, saya mau dengar. Oke, dia bicara tentang berita Paskah. Wah seru nih. Oke, siapa-siapalah namanya yang di YouTube yang terkenal tuh, yang cewek kayak yang cowok kayak. Nanti coba saya lihat di YouTube-nya berapa panjang nih khotbahnya. 35 menit, 40 menit. Oke, lumayan hebat juga nih pendeta bisa khotbah 40 menit. Bicara apa dia Paskah? 5 menit pertama bicara
Yesus inkarnasi, Yesus datang meninggalkan tahtanya, Yesus datang jadi manusia, Yesus mati di salib untuk menyelamatkanmu dari dosa. Tapi tidak hanya itu saudara, sudah buang Yesusnya. Yesus memberikanmu kelimpahan, Yesus memberikanmu kesembuhan, Yesus memberikanmu kekayaan. Lah inilah yang digembos selama 30 menit berikutnya. Inilah berita-berita gila yang gak karu-karuan. Saudara, berapa mengerikannya orang dipuaskan dengan pikirannya, tapi tidak menundukkan pikirannya kepada kebenaran. Nah ini yang namanya kecelakaan. Tetapi Paulus memilih tidak. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Paulus mengatakan, aku memilih hanya untuk memberitakan Kristus yang mati tersalib. Yang lain kuanggap sampah. Aku tidak peduli. Biarlah segala kemegahan itu hilang. Yang penting kabarkan Injil. Nah ini yang menjadi penekanannya. Maka segera setelah Paulus dan Barnabas menjelaskan kesalahan tersebut, mereka menolak seluruh ritual pengorbanan itu karena itu menistakan Tuhan dan justru membuat mereka semakin berdosa. Itu sebab kalimat ini sebenarnya konfirmasi. Saudara, jangan berpikir mukjizat pasti mempertobatkan orang. Tidak, tentu. Bukan mukjizat yang mempertobatkan orang. Selama perjalanan pelayanan misi Kristus di 3,5 tahun di dunia sampai dia mati tersalib. Berapa orang yang percaya karena mukjizat? Terlalu kecil, terlalu kecil. Karena center dari keselamatan bukan di dalam mukjizatnya. Tetapi karena kuasa Injil yang melahirbarukan dan mengubahkan hati manusia. Nah ini poinnya. Maka ketika akhirnya Paulus ngotot untuk memaksa tidak. Lalu menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka anggap itu salah. Mereka dibawa untuk melihat kepada Allah yang mengerjakannya, bukan Allah yang mereka pikirkan, tetapi Allah yang sejati, yaitu Allah di dalam konsep monoteis. Maka setelah dia menjelaskan hal itu, suasana hati mereka berubah 180 derajat. Karena apa? Saudara jangan pikir ya. Nah ini jawaban yang kedua. Kenapa bisa hati mereka berubah? Ayat 19 jawabannya. Jangan pikir hanya pekerjaan pengabaran Injil yang konsisten dan setia. Setan pun setia. Dari mana kita tahu mereka setia? Tadi dikatakan di dalam ayat 5. Orang Yahudi yang ada di kota Ikonium itu tadi berusaha lempar Paulus dengan batu. Gagal, Paulusnya kabur. Konsisten mereka saudara, konsisten. Mereka cari Paulus sampai ke Listra. Dan setelah mereka mendengar bahwa di Listra Paulus melakukan mukjizat, mereka tidak berani, mereka diam. Tetapi ketika melihat provokasi ini, apa yang terjadi? Dikatakan ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Ini Antiokhia yang pasal 13 juga. Yang menolak, yang Paulus sudah bilang kibaskan debu di kakinya karena mereka usir Paulus. Itu satu orang Yahudinya. Lalu orang Yahudi di Ikonium, ini dua sudah merger. Lalu mereka membujuk orang banyak itu, which is itu orang kafir, enemy, najis, tidak boleh bersentuhan. Tapi sekarang enemy of my enemy, jadi teman ini sekarang, untuk enemy yang sama, mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Saya nggak tahu apa yang diberitakan, tapi kurang lebih bisa kita dapat interpretasikan. Maka mereka akan memprovokasi mereka. Itu Hermes yang palsu, itu Zeus yang palsu. Maka dua-dua bersepakat untuk sama-sama berusaha mematikan Paulus. Saudara, Paulus berdiri di tengah dua kubu yang tidak gampang. Di dua kubu yang dikoreksi oleh Injil. Pesan Injil bertentangan dengan tradisi Judaisme, maka orang Yahudi itu ngamuk. Pesan Injil sekarang bertentangan dengan tradisi pagan, mengkoreksi konsep dewa-dewa mereka, maka mereka ngamuk. Dua ini tidak akur, tapi dua-duanya sekarang sama-sama melakukan hal yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa jawab Paulus, mereka tidak bisa bantah Paulus, alhasil pakai kekerasan. Paulus dirajam dengan batu, sebagaimana Stefanus dirajam dengan batu. Apa yang terjadi? Mereka pikir Paulus sudah mati, sudah dilempari batu, diseret keluar, dibuang ke pinggir kota. Satu hal yang sangat menyedihkan. Bayangkan bagaimana orang mengalami pengabaran Injil, melakukan pengabaran Injil,
mengalami penganiayaan seperti ini, tidak gampang. Tapi kemudian ayat berikutnya yang membuat saya hancur hati. Tuhan, why? Saya sempat diam untuk mikir ini, why? Apa yang dilakukan Paulus? Saya bacakan buat kita semua ya. Akan tetapi ayat 20. Ketika murid-murid itu berdiri, orang-orang percaya yang telah mendengar beritanya Paulus berdiri datang ke tempat itu melihat Paulus, mengelilingi dia, bangkitlah ia. Ternyata dia nggak mati. Satu hal, oke, setelah bangkit, apa yang kau lakukan Paulus? Lalu masuk ke dalam kota. Tidakkah aneh? Masuk ke dalam kota, why? Ngapain kamu lagi masuk ke dalam kota? Bukankah ini suatu hal yang sangat aneh? Saudara, sebelumnya di Antiokhia pasal 13 ayat 51 dikatakan, sudah begitu banyak orang di Antiokhia menjadi percaya. Tetapi orang Yahudi tidak terima lalu mengusir Paulus. Dikatakan dalam pasal 13 ayat 51, maka Paulus mengibaskan debu dari kakinya. Artinya dia membiarkan kota itu, membuang kota itu. Lalu dia pergi. Hanya ditolak, tidak ada penganiayaan. Tapi Paulus kebaskan debu. Tetapi sekarang dilempari batu, bukannya kibaskan debu, bukannya kutuk. Malah dia balik ke dalam kota itu. Why? Nah di sini kita boleh belajar melihat. Karena di Antiokhia, inilah hatinya seorang yang mengerti cintanya Tuhan. Di Antiokhia, kenapa dia kebaskan debu? Karena orang-orang itu adalah orang Yahudi yang mengerti perjanjian lama. Namun tetap mengeraskan hati. Tapi dalam hati Paulus yang sangat mencintai jiwa-jiwa. Walaupun orang-orang ini menolak dia dan melempari dia dengan batu. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang kafir. Yang sama sekali belum mengenal Allah. Yang tidak pernah membaca perjanjian lama. Maka dia punya hati tetap pergi kembali ke kota itu untuk kabarkan Injil kepada mereka. Saudara, bagaimana pahitnya dilempar batu sampai hampir mati. Dan asumsinya mereka sudah mati sebenarnya. Tetapi Paulus tetap punya cinta kasih kembali ke dalam kota itu. Kemudian setelah itu dia kembali. Lalu dia bersama Paulus Barnabas melanjutkan perjalanan misi ke kota di sebelah kota itu. Dia melanjutkan pelayanan dari situ ke Derbe. Di sana dia keliling lagi, masuk lagi ke rumah-rumah ibadat dan seterusnya. Dan mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir. Sampai kepada konfirmasi tadi ayat 27 dikatakan. Justru dari situ tanda bahwa Allah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain untuk beroleh iman kepada Kristus. Ini kuncinya. Maka di sini kita boleh melihat pesan Paulus sebelum dia meninggalkan kota Listra. Apa yang dikatakannya di dalam ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, ini calling di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami banyak sengsara untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka seluruh tantangan, seluruh penderitaan itu tidak akan mungkin menghentikan langkah. Bahkan sebaliknya, justru mereka menjadi berdiri tegak, berdiri teguh di tengah-tengah segala tantangan. Justru mereka semakin giat di dalam mengabarkan Injil. Nah, narasi inilah yang sengaja dituliskan Lukas kepada pembaca dan kepada kita sekarang. Untuk melihat sebagaimana apa yang dikatakan Paulus. Kami juga orang biasa sama sepertimu. Saudara, jangan menjadi gentar lalu mengatakan, ya itu kan Paulus makanya dia bisa. Ya dia rasul. Tidak saudara, dia juga ordinary. Sama seperti kita ordinary. Tetapi janji yang sama dikatakan Yesus. Kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Kuasa yang sama juga menyertai kita pada zaman ini. Karena itu jangan tunda. Kalau Tuhan gerakkan kita, kerjakanlah, tunaikanlah tugas panggilan pelayananmu. Sekarang kita melanjutkan bagian terakhir, ayat 21 sampai ayat 28. Sambil terus mengabarkan Injil, Paulus dan Barnabas berkeliling ke gereja-gereja, perkumpulan-perkumpulan jemaat dari kota-kota itu, dari tempat-tempat, dari desa-desa yang telah pernah mereka layani sebelumnya. Maka di setiap tempat akhirnya mereka melayani. Setelah mereka ajari dengan full, mereka tahu mereka harus pergi tinggalkan.
Lalu apa yang dilakukan Paulus? Maka Paulus menetapkan, memilih para penatua dengan cara doa dan puasa. Satu kota pilih penatua. Yang pasti kemungkinan terbesar penatua pertama yang dipilih oleh Paulus pasti banyakkan orang Yahudi karena mengerti perjanjian lama lalu melihat itu di dalam Kristus. Maka mereka memilih para penatua dengan doa dan puasa. Dan kemudian mereka tumpang tangan, kata menyerahkan kepada Tuhan. Itu bicara tentang tumpang tangan. Nah sedikit kita belajar tentang hal ini ya. Saudara, kata tumpang tangan ini suatu hal yang tidak gampang sebenarnya. Karena pertama, baru saja gereja-gereja itu berdiri. Kencur saudara, cuma berapa minggu, berapa bulan. Dia tinggal satu kota ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Pergi lagi sana, pergi lagi sana. Jadi dia mengajar cuma 1 bulan, 2 bulan di satu kota. Lalu dia harus tinggalkan kota itu. Dan tidak tahu kapan akan kembali. Paulus bisa saja baru balik lagi 3 tahun kemudian. Atau seperti jemaat Efesus, dia tidak sempat kunjungi lama. Maka akhirnya tinggalkan surat untuk mereka. Karena memang tidak gampang. Maka di tengah-tengah keberadaan kayak gitu, siapa yang menjadi gembala buat mereka? Maka Paulus berdoa tumpang tangan untuk tetapkan para penatua yang memimpin gereja. Berarti para penatua yang mengajari mereka firman. Bagaimana caranya? Bagaimana pertumbuhan imannya? Wah, ini meresikokan yang begitu berat. Maka mendirikan gereja lalu mengutus hamba Tuhan. Bukan ada hamba Tuhan dari sekolah teologi, tapi para penatua yang di situ. Tidak gampang. Apa artinya tumpang tangan? Menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tumpang tangan bukan berarti memegang kendali atas mereka. Aku tumpang tangan, otoritasku, aku kontrol kamu, kamu kerjakan seperti apa yang ku mau. Bukan itu arti tumpang tangan, saudara sekalian. Atau jenis yang lain, tumpang tangan berarti dia tumpang tangan, maka kuasa Roh Kudus turun dari tangannya. Wah, orang itu dipenuhi dengan kuasa luar biasa walaupun tidak pernah belajar. Bukan saudara, bukan itu. Melainkan arti tumpang tangan didasari oleh doa dan puasa. Mempercayakan mereka, para penatua yang terpilih itu, dipercayakan kepada Tuhan. Sebab dalam hal ini justru ini konfirmasinya. Paulus tahu gereja dan masa depan gereja itu bukan di tangan dia, tapi di tangan Allah yang empunya gereja. Maka gereja adalah milik Kristus, bahwa para pendeta, para penatua, para vikaris, para penginjil itu milik Kristus. Dan bahwa ia, Kristus yang bertanggung jawab atas mereka. Karena itu kita mendoakan untuk terus mendoakan hamba-hamba Tuhan. Boleh dipakai Tuhan dengan benar. Bapak Ibu sekalian, berdoalah. Angka anak-anak muda yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan semakin kecil. Dan setelah masuk ke dalam sekolah-sekolah teologi, angka anak-anak muda yang tersaring lulus semakin kecil. Dan orang-orang yang telah lulus, yang benar-benar punya mentalitas siap untuk melayani bukan dilayani, semakin kecil. Maka terlalu berat untuk pelayanan gerejawi ke depan. Kita menjadi orang yang bergumul ketika hamba Tuhan di depan kita bilang jual koyo, apa ini khotbah begini. Tapi kita punya hati yang terlalu kecil untuk mendoakan. Tetapi Paulus berkata, berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Karena memang isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia ini di dalam gereja. Maka kalau gereja tidak dipimpin dengan benar, jadi apa? Sementara orang-orang yang dipanggil sebagaimana kami hamba-hamba Tuhan, juga orang-orang ordinary yang bermasalah. Kami butuh topangan doa sebagaimana kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Berdoalah saudara, berdoa. Tetapi bukan tentang saya, tapi tentang gereja. Ini yang saya maksudkan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini. Berdoalah untuk gereja Tuhan dan berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan. Maka seluruh usaha, seluruh gerakan, segala sesuatu tentang jalan mengikuti Yesus di dalam jalan pelayanan gerejawi, dari hal apapun dari atas sampai ke bawah secara menyeluruh dibangun atas keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan kita. Dia yang empunya gereja, Dia Tuhan yang berotoritas atas gereja dan atas dunia, dan bahwa melalui Roh-Nya Ia yang memanggil, Ia yang memperlengkapi, Ia yang membimbing, Ia yang memperingatkan, Ia yang menegur, Ia yang memberi semangat. Itu urusan Allah. Karena itu berdoalah untuk Tuhan menggerakkannya dan menggenapinya.
Inilah yang sebenarnya menjadi tugas panggilan kita. Melalui doa dan puasa kita menyaksikan Tuhan mengerjakan maksudnya. Tetapi saudara sekalian, bukan berarti jadi jaminan kalau kita sudah doa, sudah ada penatua, maka semua akan aman-aman saja. Ya sudah, gereja akan beres. Enggak. Justru Paulus bilang, disitulah dimulainya masa pengujian kepada gereja. Maka diperingatkan di dalam ayat 22 tadi, setelah dia pilih para penatua, dia pilih dan doakan, tetapi dia katakan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Gereja akan digoncang. Kenapa saya terus concern tentang hal ini? Karena kita terlalu banyak yang tertidur dan tidak aware tentang gereja. Kita mau dilayani di dalam rumah Tuhan. Kita suka dengan firman yang baik. Kita ngedumel dengan gereja yang dingin. Kita ngedumel dengan gereja dengan khotbah yang tidak berkuasa. Tetapi kita tidak punya hati bertekuk lutut untuk berdoa. Ini kecelakaan besar. Itu sebab sekali lagi, berdoalah untuk gereja Tuhan. Investasi si iblis untuk menghancurkan dunia dimulai dengan menghancurkan dua institusi. Kalau dua institusi ini hancur, maka tidak ada pengharapan bagi dunia. Dan ternyata dua institusi ini didirikan oleh tangan Tuhan sendiri. Apa itu? Family dan gereja. Maka hal pertama yang dilakukan si iblis, hancurkan rumah tangga. Maka akan melahirkan anak-anak yang hidup dalam kepahitan, yang merusak dunia. Hancurkan gereja, maka gereja hancur dari dalam konflik dan segala macamnya. Maka gereja tidak bisa lagi menjadi pengaruh bagi dunia. Itu sebab baik-baik berdoa untuk dua institusi yang terpenting ini di dalam dunia. Sekarang kita melanjutkan kesimpulan di dalam khotbah kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari dari pasal 14 ini? Dari narasi panjang seperti ini, so what? Poinnya buat kita apa? 3 hal yang dapat kita simpulkan pada hari ini untuk kita bawa pulang. Saudara, dari sekian banyaknya perjalanan misi Paulus yang kita boleh lihat di dalam narasinya, apa yang kita boleh pelajari? Pertama, bahwa panggilan Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi zaman, tidak bisa tidak. Injil harus terus diberitakan sekalipun penuh dengan tantangan. Dan itu tidak bergantung kepada kekuatan kita, melainkan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Karena itu, berita Injil adalah berita tentang kerajaan Allah, maka tidak mungkin dapat dihentikan oleh apapun, karena ini maksudnya Allah, ini kehendak Allah. Itu sebab kalau kita menyadari inilah agenda Allah dan Tuhan mengundang kita masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, mari sinkronkan gegap langkah kita, hati kita kepada kehendak Allah. Dambakanlah, doakanlah, mintalah supaya pengabaran Injil itu terus bekerja. Saudara, sekali lagi, saya bukan tidak mau berkhotbah tentang pergumulan aspek kehidupan kita. Ada saatnya ke situ. Tetapi kenapa berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai setahun sudah kita terus masuk kepada tema gereja. Kita masuk terus kepada tema isi hati Tuhan. Supaya kita tidak menjadi katak dalam tempurung yang terus bersungut-sungut. Kita datang kepada Tuhan tapi selalu membawa mindset pergumulan kita saja. Tapi tidak membuka hati kita kepada disinkronkan dengan kehendak Allah. Nah, itu iman yang bermasalah. Sekali lagi, saya tidak mengabaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan masalah pergumulan kita itu sepele. Tentu itu pergumulan yang berat dari masing-masing kita. Tetapi Alkitab berkata, janji Tuhan sudah dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Nah, maka kalau pikiran kita terus berkutat dengan realitas masalah kita tanpa mengerti cara hidup kita di dalam settingnya Tuhan, di dalam misi kerajaan Allah, maka hidup kita itu tetap akan menjadi hidup yang sama dengan dunia. Sekalipun kita diberkati atau punya masalah, mindset kita sama dengan mindset orang dunia berpikir, maka kita tidak akan berdampak. Sekali lagi saudara sekalian, mari belajar untuk berdiam. Bukan tidak menyerukan pergumulan realitas kehidupanmu, tapi bawalah realita hidupmu di dalam realitas settingnya Tuhan. Maka semakin banyak kita mendoakan menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah,
justru semakin mengertilah kita menjalankan seluruh kehidupan kita. Amin. Berdoalah untuk kehendak Allah, berdoalah untuk pelayanan misi, berdoalah untuk gereja yang di dalamnya engkau ada di situ. Maka di situlah engkau akan mengerti bagaimana Roh Kudus juga memimpinmu untuk menjalankan seluruh panggilanmu dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam lingkungan kehidupanmu. Nah, ini settingnya. Itu sebab bukan dalam pengertian harus sebagai kewajiban, tapi sebagai prioritas untuk membawa kita kepada kesadaran setting Tuhan. Injil harus terus diberitakan. Maka jangan tahan berita itu. Jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan berita itu. Jangan menjadi orang yang menjauhkan diri dari berita itu. Arahkan hati kita kepada settingnya Tuhan. Maka disitulah undangan dari tema kita pada hari ini. Teguhlah hatimu untuk terus berdiri tegak di tengah-tengah tantangan. Untuk terus melihat kepada kehendak Allah. Kedua, tantangan dan penderitaan adalah bagian dari pelayanan. Itu konsekuensi. Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, kepadamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Maksudnya bagaimana? Karena itu saudara-saudara sekalian, ketika engkau memilih untuk masuk ke dalam kehendak Allah, sekalipun engkau tidak tahu jalannya, sekalipun engkau sedang bergumul dengan realita masalahmu, tetapi penghiburannya Alkitab justru bilang, jangan takut, jangan takut. Berdirilah teguh di tengah segala tantangan itu. Karena imanmu, engkau harus menderita, di situ Tuhan bekerja. Karena imanmu, engkau harus diolok-olok atau dihina. Berdirilah teguh, karena di situ Roh Kudus akan memimpin. Justru saudara sekalian, itu tanda engkau beroleh kasih karunia Allah. Melalui seluruh kehidupan yang terus berdiri tegak dengan firman, berdiri tegak dengan iman di dalam Kristus, maka di situ nama Tuhan dipermuliakan, tapi memang engkau akan mengalami konsekuensi, engkau akan mengalami penderitaan. Tapi jangan buru-buru takut, jangan GR, kita akan dilempari batu seperti Paulus. Itu karunia yang terlalu mulia yang mungkin kita tidak dapat. Mungkin kita hanya dihina orang, mungkin berusaha untuk hancurkan bisnis kita dan seterusnya. Tapi berdirilah tegak, karena di situ Tuhan akan bekerja. Ketiga, peringatan yang disampaikan oleh Paulus justru melalui tanda-tanda yang tadi. Mukjizat tidak boleh menggeser fokus dari berita Injil. Ini harus kita ingat. Ya, kita di sini tidak bermasalah dengan hal itu, tapi kita harus pegang untuk didik anak-anak kita untuk mengerti. Maka apakah kita percaya bahwa mukjizat itu masih ada? Kita percaya. Apakah kita percaya bahwa pengusiran roh-roh jahat itu masih ada sampai pada zaman ini? Ada, kita percaya. Apakah bahasa lidah itu masih ada sampai zaman ini? Ada sampai pada zaman ini. Kita percaya. Akan tetapi sekali lagi, itu bukan fokus Injil. Maka jangan jual itu. Maka ketika itu yang dinaikkan, diposting ke atas, itu menjadi keliru. Nah, ini sekali lagi yang dikatakan Paulus. Jangan, aku memilih hanya berfokus kepada memberitakan Injil yang mati tersalib. Nah, ini berita. Maka jangan menjadi orang yang berfokus kepada tanda dan mukjizat. Keempat, karena gereja itu milik Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, ingatlah Allah sudah merancangkannya. Allah telah mengatur dan menetapkan jalannya. Dan kita hanya perlu berpegang kepada kasih karunia Allah. Nah, ini janji Tuhan. Kalimat itu selalu muncul, berpegang kepada kasih karunia. Itu kalimat yang terus ada di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam pelayanan Paulus diutus. Mereka mendoakan supaya Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan kasih karunia. Di dalam pasal 11 ayat 23, jemaat bersuka cita karena dipenuhi dengan kasih karunia. Di dalam pasal 14 ayat 26 di sini tadi dikatakan juga, dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia, di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah. Janji yang sama saudara sekalian, ketika Tuhan mengundang kita menjadi gereja. Teguhlah hatimu, walaupun di dalam langkahmu yang terseok-seok, engkau tidak tahu bagaimana melangkah. Tapi ingatlah segala sesuatu itu di dalam kasih karunia Allah. Bukan sekedar satu doktrin yang kita percaya di kepala kita, tapi itu janji Allah, fakta Allah yang menyertai hidup kita. Berpeganglah kepada kasih karunia Allah. Maka jangan khawatir dan jangan menjadi orang-orang yang terus takut dan undur. Ingat panggilan kita di dalam gereja. Pertama,
jangan datang ke gereja menjadi superhero untuk coba bereskan gereja. Enggak, gereja itu milik Allah, Tuhan tidak butuh kita. Tetapi yang kedua, juga jangan datang ke dalam gereja untuk pakai gereja, manfaatkan gereja demi kepentingan diri kita. Seperti Ananias dan Safira yang menjual hartanya untuk mencari nama baik dalam gereja, mereka dimatikan. Dan ada begitu banyak orang datang ke gereja bukan mencari isi hati Tuhan, mencari kehendak Tuhan, tapi cari kepentingan pribadi dan untung diri. Celaka, jangan datang ke gereja dengan motif yang kedemikian. Tetapi sekaligus juga yang ketiga, kalau gitu jadi superhero enggak boleh, cari untung diri enggak boleh, ya sudah saya tarik diri saja. Tidak juga, jangan menjadi pasif dan tidak peduli dengan gereja. Loh, jadi saya harus bagaimana? Undangannya sekarang. Dengan doa dan puasa. Berdoalah dengan sungguh atas gereja Tuhan. Karena engkau pun, kita pun menjadi bagian dari gereja. Karena gereja itu pusat isi hati Allah di muka bumi. Hiduplah di dalamnya karena engkau berarti ada di dalam hati Tuhan. Ambillah bagian di dalamnya, karena disitulah Tuhan bekerja di dalam engkau dan melalui engkau. Sesuai dengan porsi yang Tuhan telah sediakan bagi kita masing-masing. Dalam karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Mintalah Tuhan menambahkan rahmat itu. Terakhir penutup. Mari kita renungkan pada hari ini. Kalau kita tarik semua perkara tentang gereja di dalam Kisah Para Rasul. Oh itu besar, oh itu mulia. Tetapi dalam kita sekarang bagaimana? Kalau kita masukkan kepada konteks kita sekarang, kenapa ya kok berbeda? Kita tidak lagi menemukan penganiayaan seperti dahulu. Yang kedua, kita tidak menemukan lagi tanda dan mukjizat seperti dahulu. Tidak ada tuh seorang yang disembuhkan dengan tiba-tiba langsung lompat bisa berlari-lari dan segala macam. Kita nggak lihat lagi fenomena-fenomena seperti itu. Intinya sekarang gereja yang kita hidupi ini tidak banyak orang yang disembuhkan dan tidak banyak orang yang dirajam batu menderita karena Injil. So, maka menjadi pertanyaan, kalau begitu jangan-jangan kita bukan gereja yang sejati karena tanda-tanda seperti itu tidak ada. Tidak saudara, itu kalimat yang ngawur. Karena sekali lagi penutup dalam hal ini, bukan itu fokusnya, melainkan yang Tuhan mau, berita Injil itu yang menjadi core-nya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan sekarang dengan serius dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi gereja di tengah-tengah zaman ini? Menjadi gereja yang terus setia berfokus kepada Injil. Penting untuk memastikan dalam hatimu bahwa engkau benar-benar menghidupi Injil dan merindukan untuk memberitakan Injil dan engkau menjalankan Injil dalam hidupmu. Itu tanda engkau gereja yang sejati. Dan kedua, mari kita menangisi berapa banyak gereja yang telah menyimpang dengan memberitakan dan menghidupi spiritualitas utopia yang hanya menghibur dan menerangkan hati manusia kepada janji-janji khayalan, bukan kembali kepada Injil. Maka ini yang menjadi pertanyaan kita. Baik-baik sekali lagi doakan tugas panggilan kita sebagai gereja. Apakah kita gereja masih menjalankan panggilan yang Tuhan sudah berikan? Berapa lama engkau timbun? Berapa lama engkau tunda? Berapa lama engkau telah mematikan potensi yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Berapa lama engkau terus memberikan alasan demi segala ketakutan dan kesibukan, tapi tidak mempercayakan dirimu dipimpin oleh firman? Berubahlah. Masihkah kita mempengaruhi dunia? Atau jangan-jangan kita yang sudah ditelan oleh arus dunia? Mari kita berdoa. Oh Tuhan, berbelas kasih atas kami gerejamu. Ketika kami tahu kami jadi gereja, kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tapi kami tidak pernah benar-benar serius memikirkan isi hati Tuhan atas gereja. Si iblis terus bekerja dengan giat untuk menghancurkan gereja. Tetapi kami menjadi orang-orang yang terus berharap untuk menjadi tamu yang dilayani dalam gereja. Waktu kami, hidup kami, tidak baik-baik untuk kami pikirkan bagaimana memberikannya menjadi bagian dari isi hati Tuhan. Menjadi bagian dari gereja Tuhan. Gerakkan hati kami Tuhan, pimpin kami. Tak kalah di dalam segala perjalanan kehidupan kami.
dengan hati yang terus bertaut kepada gereja Tuhan dan bertaut kepada firman Tuhan, disitulah hati dan pikiran kami diterangi untuk menjalankan seluruh kehidupan kami di dalam berkat Tuhan, di dalam rahmat Tuhan, di dalam maksud Tuhan. Beri kami kesadaran ini, beri kami hati yang mau terus berjuang di dalam perjalanan ini, sehingga sungguh gerejamu boleh benar-benar menjadi terang di tengah-tengah zaman ini. Jangan biarkan kami menjadi gereja yang terus terkutat di dalam seperti katak dalam tempurung. Tapi beri kami hati untuk menyadari, kami yang dibentuk, kami yang dipimpin, kami yang dibakar hatinya dimurnikan, menjadi kami orang-orang yang diutus ke tengah-tengah dunia. Sertai kami, pimpin langkah kami, topang kami, pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Berdiri tegak di tengah-tengah segala tantangan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, sekalipun di dalam segala kegentaran kami, air mata kami, ketakutan kami, teguhkanlah kami terus berdiri ya Tuhan, topanglah kami. Tak kalah dalam segala pergumulan dari seluruh jemaat-Mu, di dalam segala tantangan kehidupan mereka masing-masing. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa mohon belas kasih-Mu. Pimpin seluruh kehidupan jemaat-Mu, khususnya di jemaat MRI Sunter di tempat ini. Ada orang-orang yang menangis di dalam pergumulan secara ekonomi. Ada orang-orang menangis dalam segala tantangan pekerjaan. Orang-orang yang menangis dalam segala tantangan pergumulan konflik dalam rumah tangga. Dan segala hal-hal yang lain. Bahkan ada orang-orang yang bergumul di dalam segala sakit penyakit lemah tubuh. Tuhan teguhkan hati kami untuk terus kami mengingat kami sebagai gereja Tuhan. Dalam rancangan Tuhan, dalam maksud Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi undur, kami tidak menjadi lari. Tapi kami boleh berdiri teguh, melangkahkan kaki kami seturut dengan kehendak Allah. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, pimpinlah langkah kami, permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami, penuhilah kami dengan sukacita yang daripada-Mu saja. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.